Hai, masuk lagi di podcast Pintu Coklat. Ini Nurul, jadi ini udah podcast ketiga Nurul. Dan sekarang mau ngajak pendengar menghayal lagi, jalan-jalan lagi. Kemarin kan kita udah mendaki gunung, sekarang mau ngajak teman-teman keluar negeri. Sebelumnya Nurul belum pernah keluar negeri, tapi pengen banget keluar negeri karena keluar Pulau Sumatera aja udah bahagia gitu, apalagi keluar negeri gitu kan cuy. Nah pastinya Nurul nggak sendiri ya, karena bukan Nurul yang pergi keluar negeri. Nah di sini udah ada orang yang pelakunya, tapi ini sebelum corona ya, mohon maaf guys, jadi dia aman. Udah ada ini kue mochi, silakan kue mochi kenalan diri. Hai Nurul, kenalin aku. Udah ketahuan dong namanya Amel. Iya. Aku Amelia Yesidora. Halo Amel. Jadi nih Amel waktu pergi ke Jepang belum ada corona ya, aman ya? Puji Tuhan aman aman. Udah berapa bulan yang lalu ini Mel? Aku perginya kemarin kalau nggak salah bulan Juni mungkin. Juni, awal Juni. Awal Juni, 2019. Itu hampir 1 tahun. Iya, sudah hampir tahun. First anniversary, iya, first anniversary. Oke, Amel ke Jepang dalam rangka apa? Liburan? Apa jadi apa gitu? Jadi kemarin itu aku ke Jepang ada dapat kesempatan ikut KKN internasional dari Universitas Andalas ya. Wow. Iya, jadi kemarin itu ada beberapa pilihan juga, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Jepang, dan Jepang itu ada 2, ada yang ke Osaka, ada yang ke Okayama, satu lagi ada yang ke itu Vietnam. Nah aku kemarin ke Jepangnya itu ke Osaka, itu Bentar Mel, kalau ngomong-ngomong tentang KKN nih, pasti kita mikirnya tuh mahasiswa pergi ke desa. Ini Amel ke Jepang, itu Jepangnya bayangan kita Jepang, bayangan negara kita Jepang maju. itu nggak desa ya, negara maju. Apalagi Osaka tuh bayangan Nurul sebagai seorang K-pop itu grup-grup K-pop sering konser di Osaka. Jadi Amel magangnya gimana? KKN-nya tuh apakah di kota, apa di kampung? Gimana tuh? Nah, jadi kalau tinggalnya di kampung saudara Nurul. Tinggalnya di kampung. Iya, kalau orang Jepang bilang itu bukan di kota sih, di kampung. Kalau mau ke pusat Osakanya itu adalah sejam gitu, atau setengah jam kalau naik kereta. Nah, jadi gitu. Jadi kalau misalnya dibilang aku kemarin, ya rumahnya kami tinggal itu ya di Hoshida namanya. Tuh. Masih susah ya ingat nama Jepang ya karena beda kan. Udah setahun sis. Udah setahun. Kalau kesan pertama Amel pergi ke Jepang itu gimana? Pas baru nyampe nih, itu apa yang Amel pikirkan pertama kali? Nah sebenarnya ada cerita lucu sih waktu pergi ke Jepang itu. Nah kan kalau dari Padang mau ke Jepang itu kan nggak langsung gitu. Transit dulu kan ya ke Malaysia. Nah jadi kami itu terlambat pas di Malaysia karena bagian administrasi. Aduh berasa bodoh. Bentar. Cut dulu. Imigrasi. Imigrasi. Aduh, ini udah lama di rumah aja kayaknya ya. Lanjut. Iya, jadi di rumah aja ngapa-ngapain. Iya, jadi kami di Malaysia itu dari Padang ke Malaysia. Nah, jadi di Malaysia itu imigrasinya itu rame banget, sumpah rame banget. Dan kami pun udah bilang sama orang Malaysia itu kami cepet, itu transitnya tuh sebentar doang di Malaysia. Jadi bisa nggak diduluan gitu, dan nggak bisa. Akhirnya dari AirAsia, kan kami naik AirAsia yang budget lah ya sis, naik AirAsia. Jadi AirAsia itu ngasih kami tempat tinggal gitu di Malaysia, di hotel dekat bandara. Jadi akhirnya euforia ke Jepangnya tertunda 1 hari karena bermalam dulu di Malaysia. Barulah besoknya tuh di Jepang, dan itu udah sebel duluan lah ya karena gara-gara itu kan. Tapi kalau di Jepangnya sendiri sih seneng sih kesannya itu.
Oh, tapi diuji dulu ya karena ada keterlambatan ini. Nah, itu diuji pertama kali. Oh, masih banyak ujiannya ternyata. Soal pertama ternyata ya Mel, kayak UN Iya, aja. masih berat ya ujiannya. Berarti waktu telat itu ya reschedule apa beli tiket lagi itu? Oh enggak, jadi AirAsia-nya yang ngasih langsung, jadi reschedule dari mereka. Oh, kirain bayar lagi kan tiketnya. Oh, nggak sanggup Terus saya sih. Nah, sampailah di Osaka, bandara Osaka. Nah, itu nyampe-nya pun kan di reschedule dari AirAsia ya, nggak bisa milih kan. Jadi terima aja. Itu kami nyampe-nya di sana itu malam banget, jam 10 apa jam 11 gitu ya. Dan itu nggak ada kereta lagi mau ke Hoshida, mau keluar dari bandara itu udah nggak ada lagi. Jadi tertunda lagi lah satu malam kami ya bukan di Jepang lah, udah di Jepang lah ya. Jadi kami tidur malam Jepang. kedua itu di bandara, coy. Mohon maaf, itu Anda terlantar. Aku bayangin tidur di bandara tuh di pojokan, di lantai. Nah, kalau kami kebetulan di Jepang ya, kita kan gak banyak muslim ya di Jepang. Ya udah di musola saya tidur, Tis. Oh, iya ya? Iya. Musolanya kecil? Kecil apa gede? Lumayan lah, bisa untuk tidur 10 orang ya, sis. Oh, lumayan. Oh ya, cukup lah berarti ya. Itu Amel sendiri aja apa sama yang lain? Oh, rame-rame. Kalau itu berenam kami. Nah, pas sholat subuh tiba-tiba datang tuh. Ada orang mau sholat. Jadi duduk jadi kami gitu. Tapi kan dapat tidur kan? Udah cukup tuh dapat tidur. Ada dapat tidur kok. Terus setelah ujian kedua, apa nih soal ketiganya? Ya udah akhirnya, nah itu kan kami di sana sampai di selesai imigrasi Jepang itu kami disambut tuh ada sama temennya DPL kami, abang itu kan. Jadi abang itu memang tinggal di Osaka juga, dia lagi S2, kalau nggak salah biologi deh abang. Nah jadi kami disambut, jadi pas hari kedua kami di Jepang itu langsung diarahin sama abangnya, kita naik keretanya yang ini, bayarnya kayak gini gitu-gitu. Nah jadi itu tuh sebenarnya tidurnya cuma bisa dibilang 1 jam nggak nyampe lah, karena subuh-subuh dan ada yang mau sholat sister, jadi kami nggak bisa tidur dong ya tuh. Oh gitu. Tapi pas pertama kali lihat stasiunnya, keretanya, orangnya itu kan kita udah ngelihat Jepang ya. Amel udah ngelihat Jepang, itu kesan Amel lihat daerahnya, lihat apa semuanya itu gimana? Saya berasa kampungan sis, jujur. Kenapa? Jadi kan beli tiketnya pakai mesin ya, nggak ada orang kan, pakai mesin, terus masukin duit langsung, terus berasa udik aja cuy. Dan kan di Jepang itu nggak terlalu banyak yang pakai bahasa Inggris ya, bahkan mesinnya pun kalau bisa dibilang dari 5 mesin itu cuma 2 yang pakai bahasa Inggris. Dan kami itu kemarin 20 apa 18 gitu ya kami yang itu kan, enggak deh kayaknya belasan lah pokoknya. Nah jadi ngantri dong kami di situ. Pokoknya kami berangkat pakai kereta pertama deh, dan itu kan karena kayak aku bilang tadi lumayan jauh ya ke Hoshida. Nah jadi ya udah pasti jalan kereta itu meskipun tidurnya dikit tapi nggak ada yang mau tutup mata. Jadi kayak nengok, wah udah sampai Jepang cuy gitu. Ya kelihatan lah udiknya sis, bawa koper ya sis, berat-berat. Jadi itu kayak apa ya, lelah-lelah yang kemarin itu jadi terbayar lihat pemandangan Jepang ya. Banget tuh. Wow. Itu musim semi ya? Kalau waktu KKN kemarin apa? Kemarin itu kayaknya belum masuk musim panas, mau masuk musim panas, jadi masih banyak hujannya. Kalau orang tuh bilang masih musim hujan sih, belum mau orang tuh bilang musim panas. Oh gitu, jadi lumayan cerah ya? Iya, untungnya cerah. Lumayan cerah. Lalu udah habis naik kereta, nanti teman-teman yang ber-18 atau 20 itu dipencar apa gimana? Enggak, kami itu tidurnya di satu rumah. Nah, pasti sampai di stasiun Hoshida itu, nah itu bawa koper itu jalan kaki sister ke rumahnya. Jadi ya sangat memudahkan ya. Jadi nyampe di rumah, kami lihat rumahnya itu dia tuh lantai 2 tidurnya, jadi dibagi. Yang cowok kan kami cuma berempat, yang cowok di bawah, yang cewek di atas gitu. Dan untungnya kemarin itu rumahnya itu udah sama peralatannya gitu. Jadi kalau mau mandi udah ada shower, kalau mau cuci
baju ada mesin cuci, kalau mau jemur juga gitu. Jadi irit lah ya sis gitu. Keren banget deh. Oh berarti rumahnya ini rumah kayak tradisional Jepang apa rumah biasa aja? Kan beda ya di Indonesia sama di Jepang. Iya, sebenarnya kalau dibilang kayak rumah, bukan rumah modern banget sih ya, rumah biasa di Jepang lah, standar kayak masuk ke depan. Nah ini nih yang aku pelajari di sana, kalau orang Jepang itu masuk rumah itu langsung dapur. Iya. Nah jadi masuk rumah sebelah kanannya dapur, dan kayak orang Jepang biasa mereka pasti selalu sediakan ruang tengah, dan di dekat ruang tengah itu ada taman yang bisa nengokin kayak mana keadaan 4 musim. Nah itu jadi bener-bener yang kayak di anime itu, wah bener ya ternyata mereka duduknya di tatami ya, duduknya di tatami ya, iya tatami, duduknya di tatami ya, terus langsung dikasih teh yang pahit itu sama yang punya rumah. Teh pahit maksudnya? Teh Aku hijau. bayangin kalau di Jepang ya teh hijau asli Jepang kan pahit banget. Iya, jadi dikasih teh hijau yang pahit itu dikasih sama bapaknya gitu. Itu Amel nahan ekspresi kepahitannya gimana? Kan segan kalau kita nunjukin ekspresi pahitnya. Harus ditahan-tahan ya, karena itu kan dari yang punya rumah, kita harus hargain kan. Beberapa teman ada sih yang kayak pahit banget gitu, datar lah mukanya, tapi yaudah ditahan-tahan karena itu yang pertama kami dapat gitu. Bersyukur aja lah karena Tuhan rumahnya mungkin. BTW baru nggak sih ternyata di taman yang di dalam rumah Jepang, rata-rata rumah Jepang kan ada tamannya gitu. Iya. Baru tahu nih dari Amel kalau itu tuh buat nengokin 4 musim. Selain itu ada lagi nggak ada? Kalau kemarin yang aku lihat juga sih di daerah sana, aku lupa ya ini di Osaka atau daerah mana gitu. Nah mereka itu selalu naruh patung ber atau beruang, patung antara beruang atau luwak gitu di depan rumahnya. Nah katanya itu kayak ancestor mereka gitu loh, cerita dari bapak yang tinggal di sana itu, bapak yang dosen kami itu. Nah jadi ya gitu, kalau di depan rumah mereka itu ada patung kecil gambar beruang yang memegang apa gitu, aku nggak ngerti sih itu apa, pokoknya itu. Oh, jadi di rumahnya pun ada apa ya? Masih tradisional. Budaya bisa dibilang tradisional ya. Iya. Baru pertanyakan adalah masalah bahasa. Nah, betul banget, cocok banget. Kalau di sana kemarin, syukurnya kami di kelompok kami itu ada satu orang anak sastra Jepang, dan satu orang ini ada yang dari teknik, dia bisa ngomong lah bahasa Jepang tapi dia nggak bisa baca. Jadi dia saling melengkapi lah mereka ya, karena anak sastra Jepang kalau ngomong agak gimana ya, kayak kita ngomong bahasa Inggris lah, kadang kayak sedang takut salah gitu kan. Tapi kalau tulis dia jago. Nah kebalikannya, temanku yang anak teknik ini jago banget ngomong, tapi kalau nulis dia nggak bisa gitu. Kok bisa jago sih nih? Kayaknya dia sering nonton anime nih. Betul banget, dia nonton anime. Kayak orang-orang yang jago bahasa Korea, pandainya dari drama Korea. Betul. Mungkin bisa ngajarin juga bahasa Korea, Oh jangan, masih satu kata. Oke. Masih apal-apalan. Terus jadi dia berdua ini berperan sebagai penerjemah ya. Iya, sebenarnya. KKN itu kita punya proker. Terus gimana tuh bentuk kerjanya? Kan kalau di sini di Sumbar, dulu kan dapat di Sumbar, kita tuh interaksi sama anak SD, sama warga di sekitar gitu kan, dan alhamdulillah masih bahasa Minang gitu. Paling ada logatnya yang beda. Ini bahasa Jepang loh, gimana cara interaksinya? Iya, jadi kita bahas bahasanya dulu ya, baru kita bahas prokernya. Nah, yang bahasa ini, yang tadi itu translator itu, tapi untungnya yang punya rumah ini, Pak Jino namanya, Jino-san. Jadi Jino-san ini dia bisa sepatah-patah bahasa Inggris gitu. Jadi kadang kalau dia nggak ngeliat dua teman ini, dia pakai bahasa Inggris, broken English gitulah sama kami. Kami ngerti gitu. Dan kalau prokernya sih di sana, mungkin kalau dibilang KKN kurang lah ya, karena lebih cocoknya dibilang studi banding mungkin.
karena di sana tuh yang DPL kami itu juga dia dulu kuliahnya di dekat sama rumah Pak Jinosang ini, jalan kaki nyampe ke Botanical Garden karena bapaknya ini juga orang biologi. Mungkin teman-teman biologi Unan tahu lah siapa bapak yang saya maksud. Tuh, jadi bapaknya itu lulusan sana dan akhirnya kayak studi banding. Kita pergi ke kampus bapak itu, kita pergi ke Botanical Garden-nya dan beberapa kali kita ke SD, kita ke SMP dan belajar budaya. Mungkin kalau KKN dibilang studi banding sekaligus pertukar budaya gitu. Gitu ya. Ini kan bisa dibilang Amel di desanya ya, desa. Kalau desa di Padang, di Sumbar maksudnya, itu kan ada kedai kopi, tempat orang nongkrong-nongkrong, bapak-bapak lagi cerita. Lapau. Iya, lapau. Bentuk mereka ngumpul-ngumpul di Jepang itu di mana gitu? Bayanginnya cuma rumah-rumah kan desa gitu. Ya, jujur aku sendiri kemarin itu di dekat rumah itu ada kafe, tapi bukan kafe yang terbuka gitu, jadi indoor kan dan nggak kelihatan orang kalau mau masuk. Maksudnya kalau ada orang situ apa enggak gitu. Terus kayak tempat mereka berkumpul, kayak sehari-hari aku juga nggak ada ngelihat sih mereka. Soalnya mungkin karena aku dari siang sampai malam juga kali ya di luar. Cuma ya paling waktu itu karena kebetulan sedang menuju musim panas, jadi ada festival di dekat sana. Ya udah di situ berkerumun orang, itu kayak es serut, jual es serut kaki gori namanya kan. Terus lihat apel yang di karamel. Pokoknya aku ngelihat yang paling rame orang-orang ngumpul itu ya pas di festival itu sih. Terus kalau Amel sendiri ada nggak interaksi sama warga desanya, apa siapa aja deh gitu? Kesannya gimana? Kalau yang pasti sama Jinosang ya, sama Jinosang. Terus kemarin itu karena Jinosang ini luar biasa sih baiknya. Jadi dia tuh mau ngajak teman-temannya juga untuk nge-service kami. Jadi ya udah aku juga kenal sama teman-temannya Jinosang dan dia itu kayak ada aktif di perkumpulan hiking gitu loh. Jadi aku tuh kemarin kami diajak hiking sama komunitas hiking yang di sana. Jadi ya udah kami pergi ke ada suatu bukit, ya udah disitulah kami cerita-cerita gitu. Dan itu mungkin yang komunitas itu terus dari sensei yang di Botanical Garden yang di kampus bapak dulu itu, alma mater DPL kami itu, dia juga sering ke rumah kayak bawa buah-buahan, bawa sayur untuk kami masak, terus ngobrol-ngobrol, diajarin masak sama senseinya. Itu sih mungkin sama istrinya Jinosang juga sering bantu masak, bantu kami ngasih tahu apa di mana gitu. Wow, baik banget ternyata ya. Soalnya bayangan, walaupun kita tuh di situ jadi minoritas kan, tapi mereka terbuka juga ternyata. Iya. Terus Amel pergi ke bukit belakang sekolah, Bukit Nobita. Mohon maaf. Berarti Amel ada dong pernah lihat sunrise? Kan Jepang kan matahari terbit ya kan? Ya, tapi saya tidak serajin itu saudara. Iya, molor ya pagi-pagi. Iya, mungkin teman-teman aku yang sholat ngelihat karena di sana sholat subuh jam 3 sis, jam 3 apa jam setengah 4 gitu. Jam 3. Itu jam 3 jam Jepang apa jam Indo yang disetel di Jepang? Jam Jepang sih maksudnya? Jam Jepang. Oh, jam Jepang ya. Jepang. Wow. Nah, Jepang ini kok jam 3 sih? Masih mikir kok bisa jam 3 subuhnya? Ingat aku jam 3 gitu kemarin mereka. Karena kadang kalau kami begadang jadi mikir tanggung aku tidur jam 3 juga udah subuh. Tanggung mau mandi ntar habis subuh aja deh mandi. Jadi kalau perbedaan waktu tuh kita harus adaptasi lagi nih, adaptasi jam-jam biologi kita sebenarnya. Banget. Sebenarnya kalau kita yang di Sumatera sama di Jepang kan cuma beda 2 jam ya. Jepang lebih maju 2 jam. Tapi kalau misalnya jam sholatnya sebenarnya agak beda sih, jauh banget sih. Kayak tadi subuh aja jam 3. Terus maghrib kayaknya lebih cepat deh kemarin. Aku lupa sih, pokoknya yang pasti jam subuh itu jam 3 aku ingat banget. Karena mereka jadi malas mandi. Dingin banget ya berarti? Iya, jadi biasanya habis subuh kan nggak boleh tidur ya katanya ya. Habis subuh nggak boleh tidur ya. Tapi ya udah mereka bablas aja ya. tidur.
bagusnya emang nggak boleh tidur. Itu sih ada terkait sama kesehatan juga sebenarnya. Cuma enak tidur habis subuh itu. Iya kan? Apalagi dingin. Iya. Terus kalau untuk wisata kulinernya gimana nih Mel? Di situ kan di desanya berarti servis makanannya tuh lebih beragam lagi nih. Iya. Apa aja? Wah ini panjang loh. Aku duduk dulu ya. Jadi sama ini berdiri. Jadi kalau yang wisata kuliner yang pasti kita tahu ya, di Jepang itu convenience store-nya itu luar biasa ya, 7-Eleven, Watson. Nah itu yang pertama kami jabanin lah waktu di bandara, apalagi kan itu yang ada. Terus di sana aja teman-teman aku takut gitu loh makan KFC sama McD, jadi mending makanan yang di Watson aja, yang bener-bener dilihat, yang ayam, yang telur gitu. Dan kadang malah ngambil yang vegannya gitu, karena tahu nggak mungkin dikasih hewan sama sekali toh. Nah itu sih yang pasti di convenience store-nya. Beragam banget sih pilihan di sana, makanan, minuman. Terus sampai kami di sana, ya yang di festival ini aku kayak ngerasa dunia anime banget tuh, bener. Nengok orang mau pakai yukata. Terus kan kalau di anime kan kalau musim panas gitu mereka ada apel yang dikasih karamel gitu ya. Nah itu juga ada. Terus kan ada kayak soba musim panas itu kan dingin ya, sobanya dingin kuahnya. Nah itu ada juga di sana. Terus soba ini sejenis mie gitu ya? Iya, sejenis mie. Lucu, pengen banget deh coba mie dingin itu, kayak lucu gitu. Iya, sebenarnya aneh sih. Karena kita biasa makan mie anget ya, terus tiba-tiba dingin, kayak mie udah lama rasanya. Padahal mereka sendiri yang ngasih es ya kan? Iya, memang kayak gitu, airnya dingin. Terus apa lagi ya kami di sana? Itu yang di Hoshida-nya ya, yang kami dapat di Hoshida. Selain sayur mayur yang ukurannya luar biasa besar ya sis, timunnya aja sebesar lengan. Iya, kayak timun suri gitu, setengah lengan. Ya ampun. Itu makannya sendiri bisa sebulan gitu. Karena rame juga ya. Oh rame, jadi satu buat 20 orang. Ya dibagi-bagi lah. Terus kayak apa lagi ya kami di sana? Nah itu kan yang di Hoshida ya. Terus kan kami di hari-hari terakhir akhirnya kami jadi anak kota. Akhirnya kami tinggalnya di pusat keduniawian Osaka di Shinsaibashi. Nah itu di situ deh puas banget kami makan. Nah kalau di Osaka katanya yang paling terkenal tuh dua, takoyaki sama okonomiyaki, dan yang kedua-duanya itu dari laut kan, gurita kan intinya kedua. Nah takoyaki sama okonomiyaki mungkin kita udah sering makan ya, di Indonesia kan banyak ya, cuma yang aku rasain di sana itu mereka menjaga tekstur dan rasa asli gurita gitu loh Nu. Jadi kalau kita kan kadang gak suka ya gurita yang masih kenyal-kenyal banget kan, kadang jadi garing atau misalnya sirapnya agak digoreng gitu kan. Nah kalau mereka tuh enggak, maksudnya masih agak masih kelihatan loh. Kalau gurita kan ada yang pengisap-pengisap bulat-bulatnya itu ya. Itu masih kelihatan dan masih segar gitu, kelihatannya nggak digoreng. Dan okonomiyaki itu awalnya kami nggak mau beli ya, karena itu kayak bakwan gurita sebenarnya kalau temen. Orang bakwan udang di bakwan gurita lanjut. Iya, jadi kan isinya juga kayak gitu kan, wortel, daun bawang, sama sebenarnya. Nah jadi karena teman-teman kami nggak mau beli okonomiyaki dan di rumah Jinosang itu dia punya pemanas gitu, kayak yang di SpongeBob itu loh, masak burger gitu. Nah di rumahnya itu, jadi akhirnya pas kami farewell party, Jinosang itu ngajak teman-temannya ke rumah dan masak okonomiyaki, diajarin cara masaknya, dan ya itu legit bakwan gurita sih saudara. Gitu. Terus itu, dan kalau musim panas nggak lengkap tanpa semangka, jadi ya udah belas semangka. Dan apa lagi ya makanan? Sebenarnya kalau teman-temanku sendiri, kami paling hobi explore itu yang di convenience store sih. Yang paling hobi ada satu lagi aku inget banget, udon. Oh udon ya. Tahu itu mie kan yang tebel. Bener. Nah jadi kenapa udon ya? Udon itu bacanya udon ya, bukan udon. Bukan. Jadi kalau
Aduh, aku lupa temanku ngajarinnya kayak baca bahasa Arab. Jadi kalau N di belakang bacanya gitu loh. Oh, ada dengungnya, iya. Ada dengungnya. Kalau misalnya N itu di tengah B, misalnya kayak convenience store itu konbini ya namanya. Jadi kalau N-nya jadi belajar bahasa. Kalau N-nya sebelum huruf mati jadinya dengung, kongbini. Tapi kalau ni, ya udah lanjut gitu. Oh iya kayak bahasa Arab iya. Itu triknya kemarin temanku ajarin. Nanti seiring kita podcast nih banyak banget tentang Jepang dapat nih lanjut gimana Nah ya, jadi udon yang kami makan itu ya perlu digarisbawahi ya, kami bukan sultan-sultan, jadi makannya yang murah. Jadi udon yang kami coba ini udon yang ada di stasiun gitu. Nah di sini aja aku udah berasa deso banget sih, karena belinya itu nggak order ke orangnya gitu loh. Jadi ada mesinnya di situ udah ditulis 1, 2, 3, 4, pokoknya semua menunya ditulis di situ. Kamu tinggal pilih mau yang nomor berapa, nanti dapat karcisnya kamu bayar pakai imani gitu. Nah jadi makan udon itu berdiri. Jadi kami sering bilang, makan udon taga yuk. Nah pakai bahasa Minang, makan udon taga yuk gitu. Itu favorit. Ntar nama-nama jadi nama itu di Jepang. Ganti nama tuh apanya, toko udonnya. Iya, udon taga. Iya benar, kami bilang udon taga gitu. Dan itu nggak ada di stasiun Hoshida karena itu ada di stasiun yang agak di kota gitu, agak 3-4 stasiun lagi lah baru sampai ke situ, ke yang paling dekat ya untuk makan udon taga gitu. Dan kadang ada teman-temanku yang saking bosannya di rumah dan merasa masih belum malam banget, pergi itu ke tempat udon taga itu. Jadi itu lewat 3 stasiun demi udon taga. Iya udon taga karena murah dan mengenyangkan, sister. Kalau enaknya emang enak ya? Emang supnya? Enak sih supnya. Kita kemarin itu memang kita kasih tahu juga kita nggak bisa makan babi kan. Terus ya udah makannya yang ayam, yang telur gitu. Emang enak sih kemarin itu. Mie-nya tebal-tebal lagi. Iya, udon emang tebal-tebal mie-nya. Itu harganya kalau dirupiahkan berapa, Mel? Kemarin itu start from 300 ya. 300 kali 130 lah ya. 13 kali 3, 39.000. Sebenarnya 39.000 start from ya. Sebenarnya kalau di rupiah kan mahal ya 39.000. Cuma barang-barang di Jepang itu apapun itu yang di convenience store pun aku ngelihatnya paling murah itu 100 yen. 100 yen itu 13.000. Kayak botol maksudnya kayak Aqua 150 yang biasa kita beli itu 13.000 di sana, dan memang kisaran harga itu start from segitu 100 yen. Dan 300 yen tuh udah nggak apa-apa sih. Iya nggak apa-apa sih, soalnya pernah beli udon di mall itu harganya 50-an anjir. Start from 45, makanya ditanyain di Jepangnya sendiri berapa. Ternyata kalau dibandingkan di sini yang di mallnya lebih murah yang di Jepang gitu kan. Karena memang yang tempat kami itu gimana ya, karena di stasiun ya, dan dia tuh berdiri ya, berarti bisa dibayangkan tokonya kecil saudara, muatnya cuma 5 orang sendiri gitu. Jadi ya udah itu kayak grab a food and go gitu kan. Jadi kayak itu pilih tombol, tit, abis itu bayar, gesek, abis itu ntar udah ada mejanya, berdiri dah, abis itu keluar, kasih deh itu piring kotornya di tempat piring kotor gitu. Itu sih yang itu. Terus untung apa? Oh ya, untung Amel bareng teman-teman ya. Kalau sendiri itu udah bengong banget tuh, pasti ini diapain. Iya, berasa deso saya nanti. Dan itu kemarin karena kami pernah sekali perginya bareng-bareng, dan itu udah capek waktu itu karena habis jalan-jalan terus mau singgah di Udon Taga itu. Nah itu perdana ya ke Udon Taga itu. Mereka saking capeknya, udah deh gue ngemper aja lah, duduk mereka di situ coy, gila sih. Itu pada diliatin nggak? Karyawan itu cuma 2 orang karena kecilnya itu kan kayak. Iya, jadi berasa milik sendiri jadinya. Halo? BTW suara Amel hilang. Iya. Iya, udah balik. Ya udah gitu. Terus selain udon itu, kemarin kami juga sempat coba sushi. Ya sushi yang direkomendasikan sama si bapak juga. Nah, jadi kemarin itu
yang kami lihat sih itu pakai conveyor belt gitu ya, yang dia jalan-jalan gitu. Terus sama juga sih kayak sushi yang di Indonesia kan harganya itu berdasarkan piring ya. Jadi misalnya kayak piring yang warnanya merah itu harganya 150 yen, piring yang harganya biru 300 yen gitu. Jadi kalau lewat dan kita udah makan dan udah habis, itu piringnya ditumpuk ke atas, terus dibersihkan sama waitressnya, dan waitressnya itu nanti langsung tahu harganya berapa karena dia udah lihat warna piringnya gitu. Dan nggak semua orang sebenarnya cocok sama sushi gitu, dan beberapa orang aku lihat abis makan sushi nggak suka karena bener-bener bukan lengket kayak ciwi-ciwi gitu loh, masih terasa ciwi-ciwinya gitu, apalagi pakai seger lah. Iya, medium rare. Ikannya tuh medium rare. Iya, nggak well done. Maksudnya nggak kenyal-kenyal, nggak well done banget gitu ya. Rasa air laut, kita tahu kan rasa air laut tuh kayak mana kan. Iya benar asin dan agak apa gitu asin ya, dong. apek-apek gitu kan rasa ikannya itu. Oh iya. Tapi karena dia pakai kecap soyu itu hilang amisnya. Dan bentar, saya lupa yang warna hijau di sushi itu apa ya? Kok saya jadi bodoh ya? Wasabi. Nah itu juga nggak semua orang paling cocok sama wasabi. Padahal sebenarnya wasabi itu yang netralisir rasa si amis tadi. Jadi wasabi itu dicampur sama kecap, diaduk-aduk, baru dicelupin sushinya ke situ. Ya. Oh gitu fungsinya. Jadi, makanya wasabi itu rasanya agak aneh sih sebenarnya. Tapi kalau dipadukan dengan makanan yang tepat dia jadi enak gitu ya. Wow. Itu mikirnya itu Amel beruntung banget deh ngerasain masakan Jepang langsung dari Jepangnya. Itu tuh kayak orang-orang yang ngerasain masakan Padang langsung di Padangnya. Lebih autentik. Lebih enak, lebih enak gitu. Iya nggak sih? Lebih autentik jadinya. Selain itu apalagi yang kayak makanan Jepangnya apalagi ya? Banyakan kami beli yang murah-murah kayak onigiri juga sih, onigiri yang nasi kepal itu. Kalau di Indomaret kan kadang ada ya, Indomaret. Nasinya bagus sih di Indomaret itu sebenarnya hampir sama aja sih rasanya, karena nasi kepal kan. Dan aku lihat sendiri dari yang aku lihat ya dari porsi makan orang Jepang itu mereka makan secukupnya, kayak satu mangkok kan mereka makan pakai mangkok ya, makan mangkok kayu. Nah, ya udah segitu doang. Kadang kalau makan itu ya udah tambah, dan di sana mereka nggak ada kayak kita nih, misalnya kita beli satu sambal, satu lauk satu lauk dibagi-bagi. Nah mereka nggak ada, jadi satu lauk itu udah dibagiin ke mangkoknya. Jadi satu orang itu bisa punya 3 mangkok nasi, mangkok lauk, mangkok sayur gitu loh. Jadi nggak ada tuh yang namanya sumpit di tengah-tengah untuk cabai-cabai lauknya, untuk ambil ikannya, nggak ada. Kayak budaya iya, kalau itu kan copot-copot. Rumah makan Padang berarti ya? Iya, emang ada yang kayak gitu. Baik, silahkan Ibu. Kalau sebentar ya, ada yang memanggil. Apa sih? Apa? Oh, HP. Alah. Baru. Oh ya, mau ngomong apa tadi ya? Ya Allah lupa. Iya. Jadi kita ngomong onigiri. Oh iya, ngomong onigiri. Kalau aku cobain onigirinya itu, walaupun onigiri buatan Alfamart, kayak cobain lemper. Iya. Tiba-tiba ada benar, nasi, memang terus sayur karena di tengah, onigiri itu yang aku lihat di sana gitu. juga ada 2 versi, yang polos nasi doang sama nasi doang, habis itu nasi sama isinya, terus dikasih rumput laut di luarnya gitu. Jadi kayak, dan orang di sana tuh kan makannya dikit ya, jadi kayak bapak yang kuliah di sana itu, bapak yang bantu kami selama di sana itu, dia bilang, ya saya biasanya kalau makan siang itu ya udah 1 onigiri aja cukup, atau 2 biji onigiri lah paling. Terus kami mikir kayak, serius Pak gitu loh. Dan
Iya. Wow, kuat juga. Wah, itu saya tidak tahu ya. Apa dia nambah cemilan lain nggak? Bisa jadi kan? Iya banget sih. Itu bisa jadi. Cemilan Soalnya ciki-ciki. cemilan Jepangnya lumayan banyak. Oke. Kok mau? Bentar ya Mel. Apa? Kok hilang? Quran. Aku di temperatur. Kok bisa kan masuk nih temperatur? Nggak tahu. Aku anak. Slim Pro. Yo, sempro. Iya mah tapi download sen ya. Yang apa itu di nih? Masih belum tadi lama sebelum itu. Nah download sen ya. Hilang story ngaji banyak. Yo, dia dong saya. Aku nyalain, aku masih belum tak tahu. Nah, tunggu lalu. Tes kok lu. Mana saya? Rantanya. Nah. Boleh. Kok ada ya? Ayo. Masa itu nih? Tunggu saya di Sika. Tunggu Sika. Tunggu. Kayaknya tiba. Oke, Mel, kita lanjut lagi ya. Ada aja Sampai di yang nganggur porsi nih. makan kecil. Tadi sampai mana ya tadi ya? Sampai mana gitu? Oh ya, kecil, iya. Kok, tapi ini kepo sih, iseng sih nanya ya. Ada nggak masakan Indonesia iya di ya? situ? Apalagi Sepertinya khusus kemarin masakan waktu kami ke sana sih nggak ada, tapi banyakan masakan Timur Tengah gitu. Dan itu ya dibikin di luarnya sih di pelang halal, terus kayak Muslim Brothers gitu-gitu loh, merek dagangnya. Iya. Oh gitu, Timur Tengah. lebih ke masakan itu ya Timur Tengah. Tapi ya nasi kadang aku lihat biryani. juga sih mungkin mereka makannya dikit. Itu karena mereka tiap hari tuh jalan kaki, jadi nggak bisa kekenyangan. Kalau kekenyangan ntar susah jalannya, sis. Bener. Iya benar juga ya, jadi stamina mereka pun kuat. Iya, makanya ya. saya kurus. Nggak lempem kayak kita. Sebenarnya setuju. kalau kebanyakan makan nasi kan bikin kanker. Oh beneran? Iya, Jadi turun ya, bayangin Nek? aja satu Wah, hari karena itu juga bisa banyak 10 jalan kilo. ya? Jalannya ya, bukan turunnya ya, jalan kaki. Satu hari. Oh iya, kalau ditotalin Iya. ya. Tapi kan dia ceritanya singgah-singgah gitu ya. Singgah mampir, singgah Mas Minang. Terus kalau dari pemandangan alamnya Mel, kayaknya betah ya di Jepang. Kalau bayangin nih visualnya kayak kotanya rapi, terus kayak seger aja gitu lihat dari TV kalau ya. Ini kalau dari Amel di sendiri gimana Fukushima nih? sih bener sih seger dan kalau soal suhu udara sih sebenarnya sama. Waktu aku kesana sama aja sih kayak di sini, panas pagi siang-siang ya udah panas juga. Kalau hujan ya udah gitu. Cuma yang aku juga lihat sih karena itu mungkin mau awal musim panas, jadi kumbang-kumbang itu kayak keluar gitu loh. Jadi kedengeran suaranya kalau siang-siang itu kayak bunyi-bunyi di anime itu yang krik gitu. Bunyi-bunyinya itu kedengeran memang yang kayak gitu. Terus kalau sore-sore itu gagak suka lewat gitu. Dan kalau misalnya kemarin Belum gak nah iya benar gagak yang bunyinya iya yang gitu. Yang kayak iya dia- benar. Jadi kayak- kalau misalnya di Ini sana apa itu serius? sore-sore misalnya kami Enggak. pulang kayak udah ganti lah warna langitnya ya. Udah itu ntar burung gagak lewat tuh wak gitu suaranya. Ya beneran Kirain kayak itu gitu. tuh kayak imajinasi orang anime doang. Dan kayak kemarin itu Wah, luar biasa. Jinosang ini pelihara ayam saudara. Jadi pagi-pagi juga ada kukuruyuk ya sama aja kayak di sini kalau yang di rumah itu ya. Nah, sama aja.
Dan kemarin tuh kami kan kesempatannya tuh lumayan sih. Kami ada ke Hoshida, ada ke Osaka yang kotanya, sama ke Kyoto. Nah mungkin aku ngelihat kalau pemandangan alamnya sama aja sih ya, kayak ya udah sungai, gunung gitu kan. Dan situ juga ada kuil kan, jadi ya agak serem aja rasanya. Nah kalau di Kyoto karena di Kyoto tuh banyak kan jalan kaki, cuma sekali doang naik kereta dari rumah ke Kyoto. Jadi waktu di Kyoto itu aku ngeliatnya tuh sungainya tuh gede banget. Sungainya gede banget dan kayak di anime gitu, ada pinggirnya itu dikasih batu gitu loh. Jadi orang bisa duduk gitu. Pinggirnya di semen. Iya kalau dia lagi dimarahin terus dia duduk di dekat sungai gitu kan. Nah iya kayak gitu. Dan lucu banget itu mah. Jujur tidak. Amel foto kan di situ. Ada kan foto pura-pura galap gitu. Kenapa? Nah, jadi kamu tuh di Kyoto cuma 1 hari, jadi harus maksimal gitu. 1 hari pulang balik. Dan waktu di Kyoto itu kan kalau dibilang itu budaya Jepang itu lumayan kentalnya di Kyoto ya, dan mungkin bukan pemandangan alam lah ya jadinya, budayanya gitu kan. Kami ada ke kayak temple gitu kan, tapi dia tinggi banget kayak tower gitu, dan kami datangnya tuh udah malam kan, jadi kayak kalau orang foto itu cakep banget gitu, karena tuh gang-gang, terus gangnya itu pusatnya ke temple tadi, dan itu tinggi gitu kan. Kalau orang foto di sana cakep banget rasanya, tapi waktu aku di sana fail banget sumpah fotonya, gak ngerti. Iya, tapi sebenarnya emang karena bagus mungkin ya, kemalaman juga kali ya, jadi ya kelihatannya seperti bayangan saja, sister. Gitu. Dan kemarin itu yang aku paling kelihatan sih pemandangan alamnya yang waktu aku bilang aku hiking. Nah di hiking itu kami nggak cuma naik terus nyampe. Nah sebenarnya bukitnya tuh nggak terlalu gimana banget sih, kayak kalau kita mau hiking ke Pantai Air Manis loh, no. Nah mungkin teman-teman di Padang tahu kan kayak mana hiking ke Pantai Air Manis kan, memang agak tinggi terjal gitu. Cuma enak kan, nyampenya pantai. Nah kalau ini nyampenya jembatan. Nah jembatan ini salah satu jembatan yang paling besar di Jepang. Kalau nggak salah nomor berapa gitu, ada deh masuk yang paling besar. Hoshida apa gitu nama jembatannya gitu. Kayaknya pernah masuk kayak tempat-tempat paling ter ya isinya. Ya gitu. Iya. Itu jembatannya jalan kaki, jembatannya kayu, goyang-goyang sis. Dan waktu kami kesana itu tutup, dia nggak bisa lewat jembatan itu, dan itu panjang banget sih, dan aku agak ngeri juga kalau misalnya di sana. Jadi cuma bisa foto di depan jembatannya itu. Dan kemarin tuh kan karena sama komunitas hiking di situ ya, jadi dikasih tahu juga. Nah itu elang itu namanya, nah itu burung itu namanya, gitu benar-benar dikasih tahu. Dan karena mungkin orang-orang di sana juga hobi hiking kali ya, jadi kayak jalan-jalannya itu udah bagus kalau mau hiking. Paling jalan-jalan tanah juga ada sih, dan itu di pohon-pohonnya itu kadang ditempelin hati-hati ular gitu. Iya ada, kami tuh takut juga sih, cuma kata bapaknya nggak apa-apa. Dan karena itu musim panas, temanku ada satu yang tepar sih di jalan. Panas banget berarti ya? Enggak sih, sama aja sih kalau menurut aku. Panas dari Padang ya? Cuma karena memang bolong. Aku temennya hiking kan, dan itu gitu. Kayak bisa mungkin apa ya, panas sih tapi lembab gitu loh dia, nggak panas yang kayak gersang gitu, nggak, karena juga di bukit kan. Gitu sih, ada yang tepar. Bapaknya jadi bingung kan, orang Jepang itu kan kayak pure banget ya, baik banget orangnya kan. Jadi ya udah tinggal dulu di sini saya, kata dia. Nanti saya yang kompres dia, saya yang ini dia. Dan akhirnya di bawah naik mobil, turun ke bawah naik mobil, pulang ke rumah dia duluan. Oh gitu, diurusin itu dulu ya biar itu tenang semuanya. Dan pas turun ke bawah akhirnya gitu ya. Bukitnya itu nyambung sama stasiun dekat rumah. Jadi udah nyampe stasiun jadinya. Nah jadi di situ itu gimana ya? Pas mau turun ke bawah itu ada mata air juga kan, dan itu dingin banget airnya. Kayak biasa lah ya, kita habis hiking kan
aus ya. Jadi udah itu. Tapi airnya nggak bisa diminum. Nah itu jadi padahal di Jepang itu kan dari keran aja bisa diminum kan. Tapi kalau ini nggak bisa kata bapaknya. Bisa kayaknya jadi masih sih. ada aliran yang mencemari kayaknya. Iya, nama tempatnya. Hoshida ya tadi namanya ya. Kalau Amel sendiri Wah. ada pengen lagi Kalau nggak ke Hoshida paling aku paling kangennya sama sayur mayurnya sih. Terus apalagi apa yang ya, gede-gede kalau ini ngambil selain sana itu tadi. Tomatnya gede, lebih gede dari sekepal tangan cuy, kayak 2 kepal tangan gitu tomatnya. Tomat terus bener gede, aku nggak tahu ya karena mungkin itu Demi tempat apa? orang botanical garden Itu tuh orang gede. biologi, apa dia pakai zat-zat lainnya apa gimana, tapi itu gede banget. Terus kayak Itu kena karantina ada sih bisa nanti nggak di dibawa bandara. pulang waktu itu? Aku nggak tahu ya tumbuhan hidup Oh, atau iya? tumbuhan Oh, biasa boleh. yang masuk karantina. Kayaknya tumbuhan mati bisa deh ya, kayak yang kayak gitu ya. Tapi kayak ya nggak tahu, habis aja di situ kan. karena kami pakai rumahnya Jinosang, jadi udah kami masak sendiri. Dan di situ yang paling susah dapet itu cabai segar. Jadi kami masak itu kan, ya namanya orang Minang nggak bisa makan nggak pakai cabai lah ya sis. Jadi kami masak di sana itu pakai cabai bubuk. Bayangin deh, Iya. bawa cabai, abis itu dicairin pakai air, ya udah jadi itu jadi cabai kami, dan itu dicampur ke makanan. Saya mau bikin kentang balado nih, kentangnya digoreng, abis itu ntar dimasukin aja si cabai tadi. Dan cabai itu kayak bukan bon cabai yang kayak cuma serbuk itu ya, tapi cabai itu kayak dry flakes gitu, masih ada kulitnya, masih ada bijinya gitu. Jadi masih ada lah kelihatannya seperti cabai. Itu tuh adalah menghibur makanan kita. Nah. Aku menghibur makanan, maksudnya Ya, menghibur dan hati. bawang putih ya. juga susah sih Yang di penting sana, ada bawang cabai. putih dan bawang merah. Karena cuma ada bawang bombay yang aku temukan ya di sana, di convenience store di sana. Dan convenience store di sana jam 5 itu pasti potong setengah harga sayurnya. Jadi kami selalu beli jam segitu. Iya. Iya, ibu-ibu Pengejar diskon ya, mahasiswa ibu-ibu banget. juga rame kok di sana. Dan Jadi nggak Jepang malu-malu masih kan. mahasiswa. Malu banget. Oke. Kalau tadi ujiannya ujian semasa di hidup. Jepang ada nggak, Mel? Iya, Yang ujian pasti apa aja kayak pertama, kendala kayak ketemu di bahasa Jepang ya, tuh, karena gitu. di Jepang itu mereka belajar nulis dulu baru belajar bicara. Nggak kayak kita belajar bicara baru nulis kan, karena kita nggak jago nulis kan bahasa Inggris. Itu jadi mereka tuh jagonya kalau nulis. Nah terus yang pasti budaya ya, karena kadang kayak nggak bisa ngantri. Terus kayak atur ya itu sih. Terus Nggak sabaran. kalau makanan sih teman-teman rada susah sih ya di sana, karena kadang memang dia nggak mengandung daging babi, tapi di ingredientsnya ada yang lain kayak gliserin deh kalau nggak salah. Pokoknya yang untuk mengentalkan makanan itu, bukan gelatin itu kadang dari itu lemak babi kan, jadi harus Gelatin. jadi gimana ya, kalau di Jepang itu kalau buka convenience store pasti buka Google Translate langsung, jadi di foto itu ingredientsnya, terus dibaca kira-kira bisa apa enggak, kalau enggak letakkan gitu. Itu sih yang makanan. Dan sebenarnya kan Wow. dan halal haram itu kan sebenarnya bukan Sangat karena daging babi atau melompat daging-daging yang lainnya, tapi kan halal haram itu juga kayak gimana dia ngambil dagingnya kan, bener apa enggak caranya gitu. Jadi kami di sana selama di sana nggak pernah makan daging olahan, jadi kami nggak pernah masak daging kecuali ikan kayaknya pun gitu kami makan di sana. Jadi makanya itu tadi bisa kurus tadi, karena makanya sayur mayur terus kan, dan buah-buahan. Tapi lumayan juga bisa menikmati yang lain-lain kayak mie kan kalau di Asia Timur Iya, itu bener. makan mie itu sangat ciri khas kalau Terus menurut aku. mie ramen, Ya, nah bener. itu juga, Kan mie mie ramen ramen itu nggak ada yang halal sister, kecuali ada satu merek ramen yang waktu itu belum ada di Shinsaibashi tadi, di pusat keduniawian tadi. Nah jadi lucunya pas kami nyampe di Padang udah pada pulang semua, nah agak seminggu kemudian buka dia cabangnya di sana, dan ya pada sebel semua jadinya. Kalau mau Ya coba elah. kan, aku lupa deh merek ramennya apa gitu. Dari aku sendiri mau coba kan ramen kan, cuma ya nggak enak lah sama mereka, apa mereka juga pengen gitu kan.
Iya juga sih. Soalnya tuh sering nih lihat di acara TV Jepang, dia tuh kompetisi ramen lah, ada apa tuh ngeliput Iya. apa restoran ramen lah. Itu menggiurkan banget gimana, cuma Pasti. sayangnya Bukan selalu topping ada babi, tapi topping minyak babi juga ada biasanya. Jadi udah Nah, minyak, minyak sisa gorengannya itu loh, kadang kaldunya juga. Itu sih sangat disayangkan, ya udahlah. Coba Iya. ramen Nah, jadi instan di yang Padang paling aja, Indomie. kami Iya. itu paling chicken katsu sih, atau chicken teriyaki, atau kadang kari ayam kan. Karena nah kan ini juga sih, aku lupa sih bicara soal makanan ini tadi. Jadi kari di Jepang kan ada yang kari kapsul gitu ya. Kadang kalau di Indonesia juga ada sih kari kapsul yang langsung jadi masak. Nah, kami kan kayak kepo gitu ya, gimana ya kalau bukan kari kapsul yang kita makan, kari yang benar-benar dimasak gitu kan. Nah, udah datang nih karinya, terus first impression kami adalah, wah ini bukan kari nih, ini sate padang ini, karena bener-bener rasanya kayak sate padang, kuah sate padang gitu loh. Warnanya juga gitu. Ih, serius. Warnanya Ini juga sate nih mah, tapi makannya nggak sama nasi, tapi makannya nggak sama lontong kan, tinggal dibentuk nasinya. lontong aja gitu. Iya. Itu kalian dibilangin nggak ke Dibilangin Jinosang gimana? apa sama orang Jepang ya? Oh, enggak, kami nggak berani, Dibilangin, nanti ini dia sate padang marah-marah loh, ya. ikan kari nih. Enggak kayak nggak kita pernah sih, karena agak segan gitu cerita-cerita sama aja Jinosang gitu. kami. Satu baik banget, Oh, karena dia baik banget ya. Terus terus ke shock culture yang shock culture yang lainnya lain. apa nih, Oh Mel? iya, di sana kalau kamar mandi itu cuma untuk sabunan dan sampoan. Jadi kalau misalnya mau gosok gigi sama cuci muka itu di wastafel. Gak tau lah ya, mungkin beberapa orang ada yang kayak gitu juga di rumahnya. Cuma kayak ribet aja rasanya, kok gue cuci muka sama gosok gigi kok beda tempat ya sama itu. Oh, dan kamar mandi itu beda, kamar mandi basah ya kayak tadi itu beda sama kamar mandi kering. Untuk pup dan pip. Jadi gimana? jadi kamar mandi yang kloset itu beda sama kamar mandi mandi. Jadi ya udah kloset ya kloset, kamar mandi, dan kamar mandi kloset itu harus kering, masuknya aja mesti pakai sandal gitu. Nah terus waktu di bandara nih, kan kita bermalam nih di bandara. Seperti yang kita tahu, toilet Jepang ini benar-benar negara maju banget ya, toiletnya aja luar biasa kan, banyak tombol-tombolnya kan. Jadi sebelum kami melakukan hajat, membuang hajat, kami mau baca-baca dulu apa fungsi tombolnya. Gitu. Itu yang kalau Gak udah apa-apa, dulu banget aja tengok di samping baru baca-baca. Sabaran coba. Enggak, ada tombolnya di di samping samping, kali kirain tempat di mana, biasa di kita belakang nge-flash bisa itu, nah jadi. itu tombol semuanya. Nah, kalau beragam sih, tapi Emang yang berapa tombol aku sih? lihat paling banyak itu yang waktu aku di bandara. Tapi kalau misalnya yang waktu aku ke universitas di sana, Osaka City University, itu dia berapa ya? Untuk 3, 5, 6 mungkin, 6 atau 7. Dan ada satu tombol favorit aku tuh, jadi kalau kita ada beberapa toilet yang ada tombolnya, ada yang enggak ya. Jadi tombol ini tuh kalau kita duduk, kita pencet tombol itu nanti keluar suara gitu, dan itu kayak suara burung cicit gitu. Jadi kayak suara alam, serius suara alam gitu. Jadi kalau Ya Allah, penting tuh, aku paling suka itu. nggak penting Kalau banget. kita membuang hajat itu nggak ada bunyi-bunyi yang tidak mengenakan, jadi bebas gitu. Iya, aku paling suka Oh gitu. fitur itu. Dan satu lagi fitur itu apa ya, seatnya itu anget loh, bener anget seatnya. Dan di rumah kami yang sederhana itu di Hoshida itu aja kayak gitu. Jadi seatnya itu hangat. Jadi pagi-pagi nih misalnya kita mau pip atau pup gitu kan, ya udah kita duduk itu udah anget paha kita, jadi enak gitu loh. Ya ampun, kita yang biasa jongkok Ini pagi-pagi anget. tuh ada Nah. sembriwing dingin gitu tuh anget ya. Anget ya, bener. Berteknologi. Dan di sana itu kalau tisu semua itu tisunya tuh flashable. Jadi kalau misalnya mau pakai tisu itu nggak usah dibuang, maksudnya nggak di tong sampah, buangnya ke dalam toilet aja bisa kok. Dia tuh lembur dalam air gitu tisunya. Tapi di toilet Oh, iya.
dipikirin banget ya bikin tisu. Apalagi ya kalau di Itu sana. ya. Aduh, yang pasti sih kalau aku di sana itu ya kan pecahan uang kertas di sana lebih besar ya, pasti lebih besar ya. Maksudnya lebih banyak orang di sana itu pakai transaksi yang koin daripada yang kertas, karena yang kertas itu mulai dari 1.000, 5.000, 10.000, yang paling tinggi 10.000 dan itu udah sejuta, hahaha. Jadi selembar sejuta coy. Jadi kalau di sana itu kan kita kan nggak pernah ya, maksudnya kalau uang koin ini kan kayak sekedar aja kan, nggak selalu kita pakai karena kita pecahannya dari 1.000 ada uang kertas nih. Nah kalau mereka itu yang tadi aku bilang start from 100 yen, jadi pecahan paling kecil ada sih 1 yen, 5 yen, 10 yen, tapi yang biasa itu 100 yen. Jadi kayak di sana itu kayak perlu pakai dompet kecil gitu loh, no? Dompet koin. Transaksi pakai koin. Maksudnya lebih banyak bisa dibayar mending pakai koin gitu loh, karena ya kalau 1.000 itu gede banget rasanya kan. Bayangin aja 1.000 udah dapat 10 itu kan, 10 minuman kan. Dapat 10 aqua. 1.000 tuh bisa dibilang 50-an ya. 100.000 karena sini, kemarin itu pas aku di sana tuh kurensinya 1 yen tuh 130 rupiah. Jadi 1.000 yen tuh 130.000 gitu. Oh. Dan kalau terus mikirnya agak ribet juga sih bawa koin banyak-banyak. Nah iya, dan di sana juga aku baru ingat deh, kalau di sana kita belanja, dia itu nggak pernah megang uangnya orang itu. Mereka pasti pakai nampan ngasih uangnya. Jadi ada nampan kecil sepanjang uangnya dan dialasin pakai kain gitu. Jadi mereka ngasih uangnya pakai itu dan kita ngasih uang juga nggak pakai tangan, taruh di nampannya kasih ke mereka gitu. Wow, secara tidak langsung budaya mereka udah menghindari penyebaran corona. Nah, mereka udah antisipasi sebelum corona datang. Apa namanya? Kalau kita kan misalnya belanja nih, kembaliannya nggak ada gitu ya, karena uang kecilnya nggak ada gitu. Wah di situ nggak ada. Jadi awal-awal aku mau ke sana itu mau mecah duit nih, bukan mau mecah duit, mau nukar duit dari rupiah ke yen. Nah di Padang ini yang aku dapet itu paling banyak bisanya tuh bukan paling banyak, paling kecil tuh 10.000 yen, dan paling besar di Jepang gitu yang aku dapet ya. Beberapa temanku ada sih yang dapet yang setengahnya gitu. Tapi ya itu bayangin aja 10.000 yen itu udah 1 juta coy gitu kan. Jadi iya coy, jadi ya aku kesana tapi dalam satu lembar sedikit duit gitu, tapi itu banyak gitu loh kan. Gede, jadi aku awalnya bingung, wah ntar kalau misalnya aku pakai duit 10.000 yen terus aku belanjanya cuma 100 yen, gimana ya baliknya? Dan itu yang terjadi di bandara, karena kami semua pegang duit pecahan 10.000 yen. Jadi ada temanku satu yang dia kayak di Malaysia tapi dia udah pernah ke Jepang sebelumnya. Dia cerita nggak apa-apa kalau misalnya kamu ke Jepang bawa duit 10.000, nggak ada cerita, nggak ada kembalian, karena mereka duitnya itu kalau kasir kita cacing keluar dia gitu kan, lacinya gitu. Nah kan mereka enggak, jadi kayak langsung keluar duitnya gitu. Iya gitu. Wow, yang aku lihat kita ya selama aku di sana ya kan? gitu. Dan gitu sih, jadi ada stoknya langsung keluar gitu. Iya, wow. Jadi Jepang ini nggak cuma otaknya aja pintar matematik, mesinnya juga dibikin pintar matematik. Dan kemarin itu juga kami kan ke SMP dan SD ya. Nah kalau nggak salah di SMP-nya deh, dia itu udah ada robot yang ngajar. Tapi khusus untuk ngajar TIK, dan kami dilihatin si robotnya kemarin meski nggak dihidupin ya, dilihatin doang gitu. Dan mereka juga lebih ke keterampilan sih. Mereka ada kelas memasak, ada kelas kayu itu loh, kayak kayu menjahit dan memasak gitu. Jadi mereka ada kayak SMP kalau nggak salah, SD aku kurang ingat, kalau nggak salah SMP deh. Gitu. Jadi ada ruangan khusus untuk belajar menjahit, ada ruangan khusus untuk belajar memasak, ada ruangan khusus untuk belajar kayu tadi itu. Nah, jadi bayangin aja satu ruangan itu isinya ada banyak kompor. Nah, kalau di anime kan juga kayak gitu ya, ada banyak kompor, terus apa. Tapi mereka nyuci sendiri gitu loh. Barang-barangnya habis dipakai itu dicuci sendiri gitu. Dan
ruangan perpustakaannya juga bagus banget. Dan ingat gak sih kita kalau misalnya waktu lulus SMP kita pasti bikin baju, ada jaket tidak ada nama-namanya di belakang. Nah di Jepang juga kayak gitu kok guys, kita nggak sendiri. Iya. Iya, tapi yang kemarin aku lihat tuh mereka gantungin tuh gitu ya. Kaos, bukan jaket, kaos. Jadi yaudah kelas berapa ya? Kelas 8 misalnya, kelas 8 namanya ini gitu, kayak geli sendiri sih. Gila, rupanya bukan cuma gue yang alay, ya orang Jepang alay juga ya rupanya. Ternyata kayaknya seluruh dunia masa SMP yang gitu. Dan semua sekolah itu pasti ada kayak auditoriumnya sama kolam renangnya. Ya. Kolam renang? Oh iya bener sih, kalau di TV-TV, di anime, di filmnya juga. Berarti emang gede banget dan, ya sekolahnya Jepang itu. Kalau yang aku tahu ya, di Jepang itu kan mereka pakai zonasi. Pakai zonasi ya. Jadi misalnya kamu tinggalnya kayak aku nih, misalnya aku tinggal di Shiba, ya udah aku paling jauh itu mungkin nanti sekolahnya itu paling jauh di Lapai gitu. Jadi dibatasin berapa meter gitu, berapa kilo gitu anak-anaknya. Jadi makanya sekolahnya itu juga nggak dekat-dekat gitu loh, tapi banyak rata gitu. Jadi dan satu gang itu atau satu neighborhood itu ada satu anak yang jadi ketua. Jadi pagi-pagi itu dia harus ngumpulin teman-temannya dan dia tuh bawa bendera di tasnya. Lucu banget deh. Jadi ada satu rumah itu dia anaknya, kami tahu dia anaknya ketua kelas karena dia taruh benderanya di depan rumah gitu loh. Serius, di situ. Jadi wah, demi dan bendera itu gambar gitu? anak megang anak gitu loh. Lucu banget. Nah iya. Iya, jadi kayak dia megang temannya gitu. Kayak jadi malu kocak megang anak gitu. Maksudnya? Oh iya, lucu. Pantesan ya anime kayak Nobita, Shinchan itu iya, dan vibe-nya lucu. Kayak apa namanya kemarin waktu kami hiking gitu ya? Itu teman kami anak-anak TK saudara, tapi dia nggak nyampe ke atas, sampai ke dikit aja gitu. Ya bayangin aja anak TK-nya rame tuh, terus gurunya cuma 2 di depan sama di belakang. Ya tertib banget sih, kayak anak-anaknya udah pakai topi, pakai lengan panjang, ya ampun cute banget sih itu. Lumayan sih ya kayak anak-anak biasa lah, pasti. Dan di sana itu mungkin ada yang tahu lah ya dokumenter yang di Jepang itu anaknya itu benar-benar mandiri sih. Kayak kemarin itu kalau kami naik kereta itu banyak kok anak-anak kecil kayak seumuran SD itu naik kereta sendiri gitu. Terus kalau misalnya yang kami lihat juga nih waktu di festival kemarin, misalnya anaknya jatuh nangis, terus berhentinya kapan dong? Ya udah dibiarin aja sama ayahnya ibunya. Tapi ya ibunya berhenti, tapi nggak dibujuk-bujuk gitu kayak oh sayang nggak ada. Ya udah, yuk berdiri gitu. Dia berdiri sendiri, jalan lagi dia sebentar doang nangisnya gitu. Dan di sana orang-orang itu nikah ada syaratnya, kalau nggak salah ada syaratnya udah berpenghasilan berapa gitu. Makanya kalau kata bapak yang S2 di Jepang itu, kata dia sih gitu ya, kalau nikah tuh harus ada duitnya sekian. Habis itu makanya jadinya nikahnya lama, dan itu pun mereka jadi mikir untuk punya anak. Makanya mereka tuh seringnya kayak miara hewan gitu. Nah jadi kalau sore-sore kita keluar rumah dekat taman itu gitu ya, banyak kan banget anjing diajak jalan anjing. Yang mana nih? Aku ketemu anjing Shiba itu loh, Shiba Inu itu loh. Yang pokoknya yang ada sih Shiba Inu lah, pokoknya dia anjing dari Shiba, daerah Shiba, apa ya, Shiba bla 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 gitu nama daerahnya. Gitu. Terus anjingnya lucu-lucu lah pokoknya, dan mereka tuh nggak ada masalah kalau kita mau tengok anjingnya, karena mau kita nggak akan anjingnya, mau foto sama anjingnya nggak apa-apa gitu. Nggak ada. Privasi anjing. Ada aja ganggu ya. Terus berarti Amel sendiri emang lihat ya, kalau katanya kan kalau di Jepang itu populasi yang tua lebih banyak daripada yang mudanya. Iya, bener banget.
Aku ngeliat itu banget sih. Dan mereka juga nggak banyak yang punya kendaraan sih. Kayak kalau kita kan satu rumah nih bisa 2 mobil ya. Mereka jarang, 1 mobil aja. Soalnya pajak kendaraan di sana tinggi katanya. Dan aku nggak pernah nengok pom bensin di sana karena mereka mobilnya udah hybrid, campuran bensin sama matahari. Jadi dicas mobilnya. Sangat apa namanya? Agak blow mind gue dengernya. Nggak ada pom bensin, nggak ada Pertamina. Apalagi Pertamini nggak ada. Orang Indonesia kreatif banget bikin Pertamini. Iya. Itu sih yang pasti paling kayak beda banget. Dan udaranya luar biasa, segar sekali. Dan aku pernah cek itu yang kayak air AVI itu kan, yang bisa dicek online itu kan. Bahkan di Hoshida itu lebih bersih udaranya daripada di Padang, coy. Pasti seger banget. Iya, coy. Padahal Padang udah lebih bersih daripada gitu. Pasti. Bisa sehat juga kita di situ ya. Iya, apalagi tuh makanya. Pakai minum tehnya segala. BTW Amel ada nggak coba teh macam-macam di Jepang itu selain? Ada. Kami juga diajarin cara ngaduknya itu kan pakai teknik gitu. Ada kok dicoba dan itu lebih pahit lagi sih. Karena dia tuh kayak agak kental kan. Nah, aku pernah dengar katanya orang Jepang itu tipe orang yang nggak mau mengganti rasa yang ada dalam suatu ingredients gitu loh. Jadi ya udah kalau hakikatnya teh itu pahit, ya udah jangan ditambahin gula gitu loh. Dan teh botolan kotakan di sana, teh kotakan di sana itu aku cuma pernah ketemu 1 yang manis. Itu pun jadi karena dia teh nanas gitu, teh dicampur nanas gitu, makanya manis. Iya, bukan karena tehnya, karena hakikatnya teh itu pahit, ya udah jangan tambah gula gitu. Cuma ada temen aku yang dia beli gula sasetan gitu loh, kayak gula-gula yang di mall itu kan kecil-kecil yang kayak cupnya gitu. Jadi kalau di mana-mana dia kan teh di sana gratis refill terus ya kalau teh ya. Kalau kita kan air ya, kalau sana teh. Jadi ya udah dia tiap kali refill ya udah tambahin gula makan gitu. Ya? Dia selalu bawa gula dalam tasnya. Refill teh gitu. Iya, apalagi di tempat sushi itu tehnya itu di refill kayak gimana ya? Tehnya itu di refill dengan ada tombol kecil gitu loh. Jadi kayak kita deketin tehnya, kayak dispenser kita deketin, habis itu cer airnya. Apa kita nggak tahu di mana tempat airnya. Tapi ada teh aja gitu. Iya. Kalau galon kan kelihatan ya ada galonnya. Kalau ini ada cuma dicer keluar gitu. Kayak dari selang deh kayaknya. Ada tuh di belakang di satu tiba-tiba tempat. Udah cair aja. Wow, yeah. Apalagi nih Mel. I think so. Kalau ngomongin itu bisa panjang nih sebenarnya. Cuma penasaran serius gitu. Ya apa ya? Kalau aku sih yang paling karena aku lumayan sering kemarin ke Shinsaibashi kan, dan dua malam terakhir itu kami nginapnya di hotel dekat Shinsaibashi kan. Dotonbori sih nama daerahnya kalau nggak salah, Dotonbori kan. Jadi Dotonbori itu jalan panjang gitu. Kita bayanginnya kayak Permindo lah ya, kayak Permindo tapi lebih kecil jalannya. Bayangin Permindo naik raket, itu tuh panjang ke sana gitu, dan itu tuh semua toko-toko kayak brand-brand besar gitu kayak H&M, Zara, Stradivarius, Gap, Lush. Udah deh itu luruh semua. Apa beli beneran? Gitu. Syukurnya saya ada beli beberapa sih, jadi kayak malu-malu banget lah ya gitu. Jadi gimana ya, kayak kemarin itu bener-bener surga itu sih, surga belanja banget ya di situ. Dan yang kemarin itu kalau kita tahu kan gimana ya, beli sepatu itu kan lebih murah di Jepang ya, kayak Adidas, Nike gitu-gitu kan. Dan aku lihat juga memang lebih murah sih di sana, dan orang itu semua pada pakai sepatu sport di sana. Iya. Hobinya pakai sepatu sport gitu loh.
Karena Orang mungkin banyak Indonesia jalan mah kali pakai ya, sendal jadi jepit. gitu. Mereka kan ada sendal Jepang ya, namanya sendal Jepang. Jadi ada dong sendal itu di situ. Kasut Jepang. Oh iya, Gitu. kasut Jepang. Kalau kalau nggak dengar gimana? Oke. Halo, udah dengar lagi? Nggak Udah dengar. dengar lagi? Udah. Kemarin tuh udah Udah. cerita sama iya. Dani Oke. tentang dia pergi mendaki. Jadi kemarin tuh bilang ini step kita dalam perjalanan itu atau ya apapun deh apanya tujuannya gitu. Pasti kita tuh ada menemukan yang baru di diri kita sendiri gitu. Kalau aku bilangnya itu tuh spiritual deh gitu. Apa nih sesuatu yang akan temukan di diri Amel selama jalan-jalan ke Jepang. Bilangnya jalan-jalan KKN deh. Iya. Tapi berkedok KKN ya. Apa ya? Kalau aku sendiri yang aku dapetin di sana itu karena dulu aku pas SD itu aku tuh demen banget Jepang. Jadi aku tuh selalu kayak mikir, aduh aku pengen ke Jepang suatu hari nanti, aku pengen ke Jepang. Dan aku selalu percaya kalau kayak Paulo Coelho bilang, the universe will conspire to membuat mimpi kamu tuh tercapai gitu. Jadi ya udah kalau misalnya aku sih jangan takut bermimpi lah, meskipun aku mimpinya zaman SD tapi nyampe-nyampenya sekarang gitu. Tapi tetap senang dong pasti karena semesta itu bakal berkonspirasi untuk membuat mimpi kamu tuh nyata, dan itu yang aku dapet di sana. Dan pelan-pelan itu pasti semua kewujud kok, dan itu pasti ada jalannya kok. Kayak di Laskar Pelangi juga kan bilang bermimpilah, maka kamu akan memeluk mimpi-mimpi itu gitu loh. Jadi kayak aku tuh percaya sih sama kayak gitu, dan doa dan usaha itu beneran bisa ngabulin mimpi kamu sih gitu. Soal apapun itu sih, apapun yang Dan kamu mimpiin, bagusnya kalau bukan dia cuma terwujud berdoa tapi bikin kita usaha ketagihan gitu. juga ya. Ini ada nggak rencana Biasa kayak ketagihan. ada nggak pengen tinggal Jepang, maksudnya itu apa aja deh, pengen kuliah atau pengen kerja atau mungkin pengen berkeluarga dengan orang Jepang. Berkeluarga dengan orang Jepang cuy, nggak tahu sih ya. Kalau aku ngelihat Jepang itu bukan, aku masih pengen tinggal di Indonesia nih. Kalau misalnya soal apa ya kayak hari tua bla 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 gitu ya, pasti aku masih pengen di Indonesia gitu. Mungkin kalau aku Jepang itu aku pengen jalan-jalan lagi ke sana, dan kalau mungkin kuliah lagi, aku masih belum kepikiran soal di Jepang gitu loh. Dan gimana ya, kayak aku belum menemukan sangkutannya, tujuan aku untuk misalnya untuk kuliah lagi dengan Jepang itu apa, belum ada gitu loh. Dan mungkin akan ada, dan aku mungkin akan tertarik dengan itu. Soalnya aku udah cari tahu juga kemarin waktu di kampus sana itu, kayak komunikasi itu kan kita anak komunikasi nih. Komunikasi itu kayak aku masih belum dapat aja di situ gitu loh, kajian-kajian yang menurut aku menarik dan harus di sana gitu. Aku masih punya tempat lain yang menurut aku masih bisa lebih baik untuk aku, dan karena aku gimana ya, karena aku tuh udah pernah ke Jepang, aku malah pengen ke Jepang lagi, tapi bukan Pengen di daerah dieksplor Osaka lagi, tapi gitu, di daerah kota lain. Iya. Kayaknya belum ke Shibuya, belum puas deh. Iya, Shibuya, gue bener banget. tahu Shibuya doang karena lagu, karena ya sering disebut Shibuya, ya udah tahu Shibuya. Jadi Shibuya ini kalau nggak salah yang tempat apa yang Iya, gede itu sama kan, Gunung daerah Fuji. pasar. Iya, itu terus ada apa gambar orang Penyeberangan yang gede banget itu. Iya, Hachiko ya namanya ya, yang orang itu loh, Hachiko. bukan patung. Ada yang di Patung. apa sih namanya? Hah? Yang ya Oh, di Lotte kalau nggak salah, orang lari cosplay. itu loh yang pakai baju lari terus sering banget dijadiin foto-foto. Oh itu dia Osaka. Foto nggak Mel? Oh, itu di ala-ala Osaka. orang dari Di Osaka. itu mah. Foto. Kok bukan Lotte ya? Foto dong, itu Glikomen. Bukan. Jadi itu Oh, di Shinsaibashi. Tokburi tadi, di Lucu. Shinsaibashi tadi itu. Ya.
ampun. Jotong burung. Beruntung banget soalnya pengen loh ke situ. Masa Iya. ya pengen itu doang aneh sih ya. Pokoknya pengen. Iya, makanya. Karena aku dulu pikirnya Jepang ini kecil lah, gedean Yang buat dia Indonesia gede tuh lah. mungkin Ternyata karena anjir padatnya gede itu juga cuy, ngerasanya. gitu. Jadi kalau kayak ngerasain kan waktu aku ke Jakarta ya beberapa bulan itu yang bikin Jakarta terasa gede dari Padang tuh karena banyak gedung, banyak tempat-tempat daripada di Padang ini. Jadi kayak ngerasa ya gede. Padahal kalau diukur ya dari kos ke Ancol itu ke Ancol Jakarta deket. Cuma kayak dari rumah gue ke Pasar Simpang Aru deket. Padahal cuma karena dia di Jakarta muter-muternya jadi gede gitu. Iya. Terus benar. closing statement Amel buat orang-orang yang pengen ke Jepang. Apa ya? Iya, terserah sih. Harus keren ya. Biar branding dirinya bagus. Kalau aku sih mungkin kalau buat teman-teman yang mau ke Jepang, sebenarnya cara-cara jalur-jalur yang kita bisa dapat biar kita bisa ke Jepang itu banyak. Banyak teman-teman yang misalnya ke Jepang itu karena dia ikut seminar, ada teman-teman yang ikut karena dia menang lomba, ada yang juga menang karena ada ekspedisi sosial gitu. Nah, yang aku mau poin, kemanapun kamu mau pergi, bukan ke Jepang aja, kamu harus cari tahu tujuan kamu itu dulu apa misalnya. Nah, misalnya kamu tuh punya sesuatu, aku pengen aku bisa berguna dan aku pengen aku jadi volunteer itu, ya udah, mau gimana pun itu, kamu bakal ketemu jalannya nanti. Dan mungkin itu bukan tempat yang kamu mau, tapi karena itu sesuai sama yang kamu inginkan, kamu pengen jadi volunteer, kamu pengen jadi ini, kamu pengen jadi ilmuwan misalnya dan menang seminar, kamu bakal senang gitu. Kamu gak perlu milih-milih lah, aku pengen kemana. Menurut aku, kalaupun kamu udah senang dengan tujuan hidup kamu tuh, dan kamu kemana aja pun senang gitu loh. Gimana sih ngomongnya? Bingung deh, tapi kayak ya asalkan itu sesuai sama tujuan hidup kamu gak bakal marah kemanapun kamu ditempatkan gitu. Dan salah satunya mungkin Jepang, dan salah satu tips ya mungkin ya yang helpful di Jepang adalah selalu sedia Google Maps. Dan bahasa Jepang itu sendiri Google kayaknya ya, walaupun ada Google Translate, tapi kita harus prepare gitu juga sih. Bahasa Jepangnya itu sendiri. Iya. Iya. Oh iya bener. Mereka karena orang Jepang sulit pakai bahasa Inggris. Karena kalau Indonesia ke Inggris dia masih masih translate banget lah. Masih gampang lah kita nge-translate-nya. Tapi Jepang itu dia juga punya grammar sendiri, bahasa Inggris juga punya grammar sendiri. Jadi tambah nafrak susah idenya gitu. Iya bener. Iya beda dia grammarnya memang. Itu sih kalau aku, dan gitu berani bermimpi sih kalau aku. Iya, tapi prinsip aku tuh berani bermimpi aja, prinsip hidup aku tuh berani bermimpi. Tapi kalau aku paham sih yang Amel bilang itu, dimanapun kita ditempatkan kita bakalan seneng juga gitu, karena itu yang aku bilang tadi, kalau kita pergi ke satu tempat pasti ada, kita menemukan sesuatu nih, satu filosofi dalam kehidupan, insight baru lah gitu. Pas aku pergi itu ya magang ke Jakarta. Yang aku temukan juga hal yang seperti itu. Udah ke Jakarta nih, semua orang pengen ke Jakarta, tapi udah di sananya, udah di Jakartanya itu kayak mikir ada kok persamaannya sama di Padang. Gak harus lo ke Jakarta, lo bisa bahagia kok di Padang, atau lo bisa bahagia di mana aja gitu. Dan apapun aja target kita nih, misalnya ya betul kata Amel, betul banget kayak kita mau belajar, kalau kayak Nurul tuh bisa mau belajar film bisa yang bagus kan di Amerika, di Inggris, di Australia gitu. Kalau dapatnya di Malaysia gimana? Kan bisa aja kan. Kalau dia bagus ya udah, kita bakalan jadi bagus. Yang penting tuh diri kita ya kan, Mel. Boom. Iya. Iya, setuju banget sih gitu. Sama, aku juga magang kemarin kayak gitu ceritanya. Gak pengen kesana, tapi dapetnya di sana, ya wes lah gimana lagi gitu kan. Ya udah jalanin aja, rupanya cocok gitu, meskipun bukan gitu, tempat yang aku pengen. Kita dapat, bener sih. Itu
Tapi hal-hal pemikiran kayak gini itu yang kita dapat tuh setelah kita mengalami atau setelah kita dewasa. Gue akui kalau umur di bawah 20 nih nggak nyampe nih mikiran kayak gini. Ini kayaknya udah melebar ya topik kita ya. Filosofi hidup ya, itu kayak pesan moral dari semua jadi filosofi ya. Hidup. Pesan moral dari jalan-jalan ke Jepang berkedok KKN. Iya. Oh ini pertanyaan di terakhir, ada nggak mengalami hal horor? Karena KKN ini pasti orang nanya nih ada horornya nggak gitu. Wah KKN Desa Penari. Kalau aku pribadi, untungnya aku nggak kenapa-kenapa. Aku nggak kenapa-kenapa serius. Nah tapi teman aku ada. Jadi kemarin itu waktu kami di Botanical Garden itu kan ya udah sih, itu kayak bener-bener hutan tapi tertata rapi lah ya gitu kan. Jadi kemarin itu ceritanya kami lagi di ruang pertemuannya, di auditoriumnya gitu kan. Dan WC-nya itu adanya di ruang belakang dan itu udah langsung terpisah sama gedungnya dan itu langsung di hutan gitu loh. Nah jadi teman aku minta temenin nih, jadi kami bertiga, si cowok, cewek sama aku. Nah si cewek satulah ini dia pegang kamera dan dia tuh lagi pengen fotoin tumbuhan di sana gitu loh. Dan itu ada semak-semak nih panjang kayak pagar gitu kan, memagarin ruang auditorium sama ruangan lainnya. Jadi dia kayak nengok gitu kan di viewfinder kameranya itu kok kayak ada cewek gitu di sana. Jadi mungkin dia kira dari ruangan sebelah gitu kan. Terus kayak dari viewfinder tuh kayak ada cewek, loh kok gitu, terus dia lepas nggak ada gitu kan. Nah teman aku yang cowok ini abis dari WC terus dia keluar terus kayak, wih kok tadi ada orang ya di sana gitu loh. Dan dia kayak ngerasa merinding dan dilambai-lambain gitu sama ceweknya coy. Ya ampun, dilambai-lambain gitu kayak hai cowok gitu loh. Iya kenapa terus? Terus ya aku kan nggak ngeliat karena aku tuh lagi ngapain ya. Aku kan cuma nemenin mereka kan, mereka berdua kan. Nah nemenin si cowok ini sih. Jadi kayak duduk bareng lah kan sama si cewek, ngobrol-ngobrol, si ceweknya sambil motret gitu. Terus aku tanya, lah beneran gimana? Itu di semak-semak itu, dia kayak ngelewatin semak-semak itu. Makanya aku bingung, ini orang yang kerja di Botanical Garden apa gimana? Soalnya pakaiannya pakai dress gitu loh ya kali, masa di Botanical Garden pakai dress ya pakai celana lah kata dia gitu kan. Ya terus dia bilang kayak pakai baju Belanda gitu lah, horor siang-siang loh maksudnya. Langsung di TKP ya? Gitu. Dan kalau Jepang kan, ya untung ya. Iya cuy di TKP, dan untungnya aku gak ngeliat, syukur banget. Dan kalau di Jepang itu kan dibilang nih musim panas itu musim yang paling enak untuk ceritain cerita horor. Nah jadi waktu nggak tahu, pokoknya di Jepang itu aku taunya kalau musim panas itu cerita horor aja gitu. Sukanya orang nggak tahu, katanya biar chill kali malam-malam cerita horor terus dingin badannya kan. Nggak ngerti saya. Gitu yang aku di anime juga gitu. Jadi kami nanya dong sama si abang yang S2 di Jepang ini, Bang, abang pernah nggak sih ngerasain yang horor-horor kayak gitu kami tanya. Terus dia bilang, jujur sih abang sendiri nggak pernah ngerasa pernah horor gitu. Meskipun di Jepang angka bunuh dirinya tinggi kan. Ada orang yang ngelemparin dirinya ke rel terus dihantam sama kereta lah. Pokoknya banyak lah. Dan si abang ini bilang gini, orang Jepang ini percaya kalau kita menjaga alam dan kita berbuat baik, yaudah kita nggak bakal diganggu gitu loh. Makanya orang ini pada jaga kebersihan juga kan, dan kayak mereka tuh nggak menyakiti kayak pohon, kayak kita kan pohon dipaku-pakuin gitu, nggak ada gitu. Jadi benar-benar menjaga lingkungan dan nggak diganggu lah lingkungannya. Jadi ya mereka percaya kalau menjaga alam kita nggak bakal diganggu gitu. Tapi aku pernah dengar sih aku pernah baca di Quora di Jepang itu. Mungkin teman-teman yang baca Quora banyak kali ya, tapi dia bilang gini, waktu dia di apartemen, dan dia ini seorang muslim taat, jadi tiap malam itu ada pengajian, dia bikin pengajian keluarga gitulah ya di rumahnya kan, di apartemennya. Terus apa namanya, tetangga yang di atasnya itu selalu marah sama dia
Karena katanya kok ribet banget sih malam-malam kayak ada orang apa sih kayak geser-geser meja, kayak pukul-pukul dinding gitu. Terus orangnya bingung lah, wong saya udah malam-malam tidur, orang saya habis pengajian tidur gitu. Terus dicoba berhenti nih pengajiannya, udah berhenti gitu. Jadi kayak nggak tahu, nggak ngerti apa mereka panas kali ya karena ada pengajian, nggak ngerti. Bisa jadi Jadi sih. aku baca di koran Wow. kayak gitu. Serem juga. Oh iya, Untung iya. kami nggak pernah sholat berjamaah juga ya sih. di rumah ya, soalnya sendiri-sendiri. Itu horor sih, ya ampun. Secara logika kan juga ya banyak Itu, angka bunuh diri apa segala kayaknya. macam, dan di film Jepang horor lumayan horor juga gitu, makanya aku tanyain ke yang nggak sengaja lihat tuh gimana penampakannya gitu, apakah seperti di film. Enggak, dia dapatnya yang Belanda cuy. Kok hantu Belanda kok Kayaknya jauhnya dressnya doang jalan-jalannya deh jauh kayaknya ya? Di Indonesia juga ada, di Jepang juga ada. Iya, makanya Dress orang zaman dahulu ya. yang itu tuh yang pengajian gitu sih. terus ada yang ribut tuh kayaknya yakin deh dia kepanasan. Kayaknya kan jarang ya ada yang kayak gitu ya di Jepang. Sekalinya ada hal-hal yang seperti itu, Makanya. Oke, ada lagi Mel yang keluar. horor? Syukurnya nggak ada, itu Halo? aja kok. Oh, itu iya. aja. udah aku jawab tadi. Baiklah. Nggak ada, itu Nih, aja kok. Udah sedikit terbayang ya Jepang itu gimana, dan lucu juga sih ya. Amel nih kayaknya lebih banyak wisata kuliner daripada wisata jalan-jalan. Ya tadi tuh banyak nih cerita-cerita kulinernya, nggak apa-apa. Seru juga, karena kalau kita pergi kemanapun yang harus dicobain itu adalah kulinernya. Karena itu juga identitas dari tempat sendiri. Mel, semoga ya pendengar dan Nurul juga kesampaian ke Jepangnya, entah ngapain itu, entah ketemu konser Amin. apa namanya boy group Korea di Jepang, bisa aja gitu, bisa aja emang ada gitu. Iya. Dan thank you Mel untuk ceritanya hari ini, udah ngajak pendengar menghayal tentang Jepang. Kalau mungkin kapan-kapan kita cerita lagi, mungkin ceritanya yang lain. Apa kayak gitu ya. Iya. Dan terima kasih udah dengerin cerita kita. Iya, no. Jangan lupa tunggu updatean podcast hari-hari berikutnya. Semoga kegiatan kita di rumah aja ditemani oleh podcast ini bisa jadi lebih berwarna. Dan semoga musibah corona ini cepat disudahi. Oke, aku Nurul, kamu Amin. pamit undur diri. Amin. Dadah.